Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people, welcome back to my YouTube channel. Oke, nggak apa-apa ya, backsoundnya ada suara anak-anak kecil karena memang anak aku lagi main-main sama keponakan gitu ya, jadi cukup berisik di sini. Tapi kali ini aku happy banget karena posisinya sekarang ini aku berhasil bikin video lagi. Dan video ini tuh sebenarnya beda temanya gitu ya dari video-video aku sebelumnya, karena ceritanya aku tuh bikin challenge buat suami aku untuk masak sesuatu yang beda gitu ya. Dan menurut aku berhasil gitu karena jujur aku belum pernah merasakan masakan ini, meskipun mungkin ada yang jualan di luar sana tapi aku belum pernah gitu ya, jadi cukup berhasil. Dan untuk menu masakannya itu sendiri cocok banget buat kalian yang suka pedes gitu ya, dan mungkin lagi hemat nih karena tanggal tua gitu kan, ini cocok banget. Jadi semoga video ini bermanfaat gitu ya, dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga boleh komen gitu ya, kalian pengen dimasakin apa gitu, mungkin kedepannya aku akan bikin itu juga ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran kira-kira masak apa sih suami dari aku gitu ya, langsung aja tonton videonya. Happy watching happy people. Oke, langsung ke bahan-bahannya aja. Jadi di sini ada tepung terigu, kemudian ada 2 butir telur ayam yang ukurannya cukup besar, dan ada cabai rawit merah, dan juga 1 siung bawang putih yang ukurannya kira-kira segini lah ya. Oke, karena temanya kali ini pedas, makanya suamiku banyakin cabenya ya. Nah, langkah yang berikutnya, tepung terigunya tadi kita garemin ya happy people ya. Kemudian kita kasih juga merica supaya ada rasa pedas merica gitu ya. Dan untuk garam dan juga merica ini juga bisa disesuaikan dengan selera kalian gitu. Terus jangan lupa juga kasih penyedap rasa. Kalau kali ini pakainya Masako yang rasa ayam gitu ya, secukupnya aja. Pokoknya dikira-kira deh supaya si tepung ini tuh ada rasanya gitu. Nah kalau udah ya udah tinggal diaduk-aduk aja gitu, diaduk-aduk sampai rata, sampai si merica, kemudian garam, dan juga Masako rasa ayam itu tercampur dengan sempurna gitu, biar bumbunya enak gitu ya. Untuk tepungnya ini bukan yang rasanya hambar tapi ada rasanya gitu. Oke, pokoknya diaduk-aduk terus sampai si tepung ini tuh bener-bener pastiin si Masako kemudian dan teman-temannya tadi itu tercampur gitu. Nah kalau udah, kita siapin nih 1 piring gitu ya untuk dipindahkan tepung yang sudah dibumbuin tadi, dipindahin ke piring atau boleh mangkok juga, seadanya lah ya, di rumah tuh adanya apa ya itulah dipakai gitu. Nah terus kalau misalnya udah, kita ambil beberapa sendok gitu ya, kira-kira cukup lah nanti buat bikin apa, crispy-nya ya, crispy atau apa sih namanya ya, crispy ya, tepung crispy-nya gitu. Jadi sesuaikan dengan seleranya aja, kira-kira nggak semuanya juga nggak masalah gitu ya, secukupnya aja. Oke, ditimbang-timbang. Kalau udah ya udah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memberikan air gitu ya, biar segar gitu, dimandiin bukan, tapi biar si tepung ini tuh jadi kayak apa ya, bentuknya ya jadi tepung cair gitu. Apa sih, pokoknya dikasih air secukupnya gitu ya, biar si tepung ini nanti bisa enak gitu kalau digoreng gitu ya. Dan pastikan untuk pencampuran airnya harus pas gitu ya, jangan terlalu encer juga tapi juga jangan terlalu kental. Pokoknya dikira-kira aja deh gitu ya, yang penting nanti teksturnya jadi cair, tapi bukan yang cair encer tapi cairnya pas gitu. Nah kalau udah gitu ya, kita next ke tahap yang berikutnya. Di sini telurnya tadi dipecahin dan diaduk-aduk gitu ya, dikocok. Tapi jangan lupa kasih bumbu juga ya, kasih garam gitu ya, kasih juga penyedap rasa gitu ya, merica juga boleh gitu kan, supaya telurnya ada rasanya nih gitu. Jadi nggak hambar gitu. Kalau udah langsung aja dikocok sampai si merica, garam, dan juga penyedap rasa ini tuh tercampur dengan sempurna. Oke, ini kuncinya ya supaya masakan enak itu ya harus merata. Kalau sudah, next kita panaskan teflon. Tapi mohon maaf ya, ini teflonnya udah warnanya hitam tapi nggak masalah gitu ya. Kasih minyak jangan lupa. Kalau misalnya sudah
minyaknya udah panas, langsung aja masukin telurnya ke dalam teflon. Nah, langkahnya gampang banget, cuman kayak masak telur goreng biasa kan gitu. Jadi dipastikan si telur ini tuh bener-bener mateng gitu, jangan sampai setengah mateng gitu. Jadi bener-bener mateng. Jadi ya waktunya cukup lama gitu ya untuk menggoreng telur ini, ya paling berapa ya, 1-2 menit mungkin ya untuk menggoreng telur ini supaya mateng gitu. Nah, kita sisih-sisihin gitu ya, jangan sampai ada yang masih basah gitu. Jadi kita sisih-sisihin ke tepi-tepi teflon gitu kan, biar merata matangnya sempurna gitu. Oke, sambil nunggu si telur ini mulai matang gitu ya, jangan lupa nanti teman-teman juga balik telurnya ya, jangan sampai gosong gitu. Nah, ada tips untuk membalik si telur dari suamiku, katanya harus diangkat gitu teflonnya ya, diangkat terus pastikan semuanya sudah terpinggir gitu ya, nggak ada yang becek gitu ya. Jadi bener-bener udah dipastikan merata sempurna gitu ya, boleh digoyang-goyang teflonnya gitu kan. Nah, kalau sudah merasa telurnya udah mateng gitu ya, langsung aja nanti kita balik gitu. Pastikan juga ya apinya sedang aja, nggak usah terlalu besar gitu ya, takutnya nanti malah gosong gitu. Oke, sekarang kita akan mulai membalik si telur ini. Nah, diangkat gitu. Oke, cakep banget tuh kan, warnanya golden brown gitu. Nah, ini kita tunggu ya, benar-benar kita tunggu semuanya matang dengan sempurna gitu. Tapi biasanya kalau kita goreng telur, begitu telurnya diangkat itu jadi kayak mengempes gitu ya, apa sih bahasanya, jadi kempes gitu kan. Nah, makanya nanti kita akan bikin supaya telur ini tuh tetap kelihatan crispy, enak gitu ya. Langsung aja kalau gitu, kalau misalnya kita udah pastiin si telur ini mateng, kita lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Kita next ke tahap yang berikutnya, kita cek dulu, kira-kira ini kematangannya udah sempurna apa belum gitu ya. Kayaknya sih sudah kalau dari gambarnya di sini, tapi kenapa nggak diangkat-angkat ya? Oke, mungkin masih ada sedikit waktu ya. Mungkin chefnya ini merasa bahwa telur ini belum terlalu matang gitu. Oke, kita cek lagi. Oh, ternyata udah mulai empuk gitu ya, mulai empuk di bagian tengahnya gitu. Oke, kita dibagi di atas teflon. Wah, luar biasa sekali, ternyata bisa dipotong-potong di atas teflon. Oh, ini tuh biar ngangkatnya gampang gitu guys. Jadi kayak dipotong langsung di atas teflonnya. Oke, dibagi 4 ya ternyata pemirsa ya. Jadi biar bentuknya segitiga lucu gitu. Oke, nah kalau misalnya sudah, diapain lagi nih? Pokoknya dibagi 4 lah ya, atau mungkin dibagi sesuai dengan selera juga, it's okay ya, nggak masalah. Oke, karena sudah dibagi menjadi 4, jadi sekarang ini kita langsung angkat aja satu-satu. Wow, ternyata suamiku ini pintar masak nih, telurnya nggak gosong loh guys. Tapi bener-bener warnanya cantik gitu ya, golden brown. Jangan lupa matiin kompornya ya sebelum diangkat telurnya. Oke, kalau udah kita tiriskan sebentar biar nggak terlalu berminyak banget gitu ya. Oke, apinya ternyata dinyalain lagi sama suamiku ya. Oke, dinyalain lagi kompornya sambil nunggu ditirisin. Kita lanjut lagi ke bagian tepungnya. Nah, kita kembali ke tepung gitu. Nah, ini dia bentuk akhir dari tepung yang dikasih air tadi. Jadi teksturnya itu kental, bukan yang cair encer, tapi kental, tapi juga nggak terlalu kental gitu ya. Pastiin tekstur di tepungnya tuh kayak gini nih. Nah, tuh kan, ini udah dibumbuin ya guys, jadi ada rasanya. Teman-teman juga pastiin udah istilahnya tuh kayak merasakan atau mencicipi tepung ini udah oke. Oke, kita kembali ke teflon. Jadi pastiin telur yang tadi udah digoreng ditepungin gitu ya, dicelupin ke tepung yang cair, terus dicelupin lagi ke tepung yang memang masih kering gitu ya, biar ada crispy-nya. Dan kita goreng kembali telurnya gitu ya. Kita goreng sampai warnanya itu berubah menjadi golden brown. Mohon maaf ya happy people, di belakang ada suara-suara. Tapi nggak apa-apa, semoga tidak memecah konsentrasi dari happy people saat menonton video ini ya. Jadi ini bener-bener harus dipastikan sih telur tepung ini tuh bener-bener istilahnya tuh berubah warnanya tuh harus golden brown, cantik gitu ya. Oke, nah kita goreng-goreng lagi. Kalau untuk api dari penggorengan ini
agak besar ya, jadi sedang gitu, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, yang sedang gitu, supaya si telurnya ini tidak meresap minyaknya gitu. Jadi harus bener-bener kita kontrol juga nih apinya gitu ya. Nah, kita tunggu sampai si telur ini berubah warna. Kalau udah, kita balik gitu. Kalau udah dipastiin, kita balik dulu, nggak apa-apa ya, meskipun belum berubah warna banget, tapi kita balik dulu biar adil gitu ya. Ganti yang sisi sebelahnya yang dicelup minyak gitu, biar tekstur dari si tepungnya ini apa ya, nggak lembek gitu, jadi ada rasa crispy-nya gitu, happy people. Sambil nunggu si telurnya matang gitu ya, mungkin kita bisa nyanyi-nyanyi dulu gitu ya, biar nggak bosen. Nyanyi apa ya, bebas lah ya, kesukaan kalian apa, mungkin nyanyi-nyanyi lagu Indonesia gitu, Indonesia Raya, Merdeka Merdeka boleh juga, atau mungkin lagu-lagu Korea juga it's okay, atau mungkin bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang lagi hits gitu boleh gitu, biar nggak bosen gitu nungguin si telur ini mateng gitu kan ya. Jadi kalau menggoreng itu memang harus sabar, makanya kalau jadi ibu rumah tangga itu harus banyak sabar gitu ya, karena goreng aja tuh butuh waktu gitu, butuh kesabaran. Kalau misalnya nggak sabar ya nanti nggak enak hasilnya ya kan. Jadi contoh ini ya, contoh kita harus sabar dalam menggoreng telur crispy ini biar hasilnya mantap gitu. Oke, tuh udah diwakilin sama anakku nyanyi ya, nggak apa-apa ya. Kalau aku yang disuruh masak, mungkin sambil nunggu si telur ini mateng, aku akan mengulek cabai. Tapi karena memang laki-laki tuh terkadang memang nggak bisa ya, kalau misalnya mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu ya, maksudnya itu nggak bisa. Jadi mungkin suamiku menunggu si telur ini benar-benar matang dulu, baru nanti dia akan mengulek, menumbuk cabai gitu. Oke, kita tunggu sampai si telur ini matang. Nah, kalau sudah gitu ya, tuh kan udah berubah warna jadi cantik kayak gini. Kita pastiin, kita balik dulu apakah semuanya sudah matang dengan sempurna gitu. Kita balik semua telurnya. Kalau misalnya sudah dipastikan gitu ya, si telur ini matang dengan sempurna gitu ya, jangan sampai gosong gitu. Jadi kita bisa langsung angkat aja telurnya gitu ya. Ayo Pak, angkat Pak, takut gosong Pak. Oke, nah ini udah diangkat telurnya gitu ya. Oke, udah diangkat telurnya gitu ya, kita tirisin lagi dan ini dia hasilnya. Walah, bener-bener wow, kelihatannya sih enak gitu ya, sepintas kayak mendoan ya, tapi bukan, ini telur apa sih, telur tepung ya, telur tepung crispy namanya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengulekan sambal ya. Ini ada bawang putih, kemudian semua cabenya dimasukin karena memang temanya adalah pedas, jadi cabenya sengaja banyak gitu ya. Terus jangan lupa dibumbuin ya, happy people ya, pakai garam secukupnya gitu kan. Terus apalagi bumbunya nih. Oke, kita lihat dulu apa yang dimasukin sama suamiku berikutnya. Cukup lama ya. Oke. Oh sudah, ternyata cuma garam aja bumbunya. Oke, ya pastikan si cabai ini terulek dengan sempurna ya happy people ya. Harus dengan perasaan nguleknya biar semuanya sempurna gitu ya. Oke, sholatullah, salamullah. Boleh sambil sholawat ya guys. Alaya siti habibillah, sholatullah, salamullah. Oke. Karena memang istilahnya tuh mengulek sambal itu harus dengan perasaan juga gitu kan. Jadi benar-benar dipastiin bahwa sambal ini atau cabenya itu udah benar-benar hancur gitu. Nah, butuh waktu ya memang ya, kalau masak tuh nggak bisa langsung instan jadi gitu. Oke, maaf ini agak blur juga nih pemirsa. Untuk gambarnya mungkin kameranya ngambek gitu ya karena kepedesan. Oke, lanjut. Jadi benar-benar dipastikan semuanya tercampur gitu ya. Kalau yang suka
nggak suka, kalau yang nggak suka mata cabenya kelihatan gitu ya, bisa diulek terus aja sampai mata cabenya tuh hilang, itu bisa. Tapi memang waktunya butuh lebih lama lagi gitu. Tapi kalau udah terbiasa mah cepet gitu ya kalau ngulek ya. Oke. Ya nggak apa-apa ya happy people ya, ada suara-suara dari anak-anak, it's okay karena memang di sini tuh rame banget gitu. Oke, kalau udah kayak gini hasilnya, nah sekarang kita masukin telur yang tadi digoreng nih, kita geprek. Oh ternyata ini namanya telur geprek. Ya cocok juga ya, memang dipakai menu anak-anak muda di tanggal tua gitu ya, atau mungkin pecinta pedas yang pengen makan pedas tapi di tanggal tua gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi ya, telur geprek dengan apa ya, dengan cabai yang banyak banget. Ini kayaknya enak sih. Nanti coba ya kita icip gitu. Oke, kalau misalnya udah satu telur, kita lakukan ke semua telurnya gitu ya. Pastikan ke semua telurnya juga sudah. Nah ini dia hasil akhirnya. Bener-bener pedas banget, dan ini tekstur dari jarak dekatnya ya happy people ya. Jadi mata-mata cabenya tuh banyak banget gitu. Jadi ini paling enak banget kalau dimakan sama nasi putih yang anget. Ini harus sedia es teh juga, tapi nggak boleh es teh ya habis makan tuh. Jadi kita sedia es jeruk aja gitu ya, dengan dipadu-padankan dengan sambal geprek telur ini, bener-bener wow, pasti enak banget. Oke, semoga bermanfaat videonya. Oke, gimana? Jadi memang menu masakan dari suamiku itu adalah menu masakan yang super duper pedas gitu ya, istimewa banget, juara pedesnya. Semoga video ini bisa menginspirasi buat happy people yang memang doyan pedas gitu ya, dan mungkin pengen sesuatu yang agak beda gitu ya untuk menu hari ini gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.